Kita mau ke acara Elf Forest, ini penutupan terakhir bersama teman-teman. Oh, halo. Aja. Ini si Anas bakal ini nggak kira-kira bakal perform nggak? Pengennya. Jadi biar wah ini dia my teman gitu. Aja. Cuman belum datang doang sih, nggak tahu tuh. Halo Pak. Gimana kabarnya? Sehat Pak. Nih. Aku ini rombongan Bawa sama rombongan. teman-teman. Salam si ibu. Ketemu lagi Bu. Bawa rombongan rombongan. bro, teman-teman. Sama nanti ada yang gitu. Terima kasih Kang Bozi, tepuk tangan semuanya. Teman yang sangat luar biasa. Lu lagi ngapain Nas? Woi, lagi ngapain? Kita lagi memotret alam wisata. Dokumentasi. Bersama Umar. Cari waktu luang. Mau cari Ya, waktu selamat sore semuanya. cari waktu luang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ini banget nama ya. saya Muhammad Ilham Fajarudin, biasa dipanggil. Lagi apa sih sebenarnya? Lagi nyeting itu Nas sebenarnya. Karena saya punya Anjay. grup musik Lagi namanya Saka Sada. fotografian, Jadi guys. nama belakang saya ICCP ada di sini semua. Yang berkumpul menjadi satu, menjadi sebuah tampilan. Ini lagi apa sih sebenarnya anak-anak tuh? Mereka sambil ini tugas kompos. Oh, Ya, fotografi gitu. Kan kebetulan beberapa elemen tugasnya ada di sini. oh. Fotografi eksterior, interior, kanan, profesi, itu banyak macamnya. Oh, Jadi macam. memanfaatkan momen gitu. Hah? Memanfaatkan momen mumpung lagi di sini. Oh, memanfaatkan momen ya? Ya, Oh. ya kan kapan lagi sih ke sini gitu. Ini kan mumpung lagi ada acara. Sip. Tuh, anak-anak guys lagi pada foto makanan. Diam! Aku tahu. Aku tahu kita bersalah. Aku tahu bumi terluka karena kita. Tapi, apa kau pikir aku tak merasakan sesaknya udara? Panasnya matahari menusuk kulit. Atau banjir yang menelan rumah tak berhenti. Semuanya benar-benar sunyi. Di mana? Di situ. Di atas atau di mana? Oh, mau di Nama saya Asep Denny. Kebetulan profesi apa ya, tukang sendal kali ya. Jadi artinya ini apa namanya itu, setiap karya-karya saya itu yang berhubungan dengan sendal jepit. Jadi sendal jepit itu bukan hanya sebagai barang pakai, tetapi bisa dipakai medium untuk mengekspresikan semua gagasan ataupun ide-ide yang ada dalam alam imajinasi saya sebagai perantaranya ya sendal jepit gitu. Oke, aku punya pertanyaan nih buat Om. Jadi
Saya menggagas pameran ini atas kegelisahan saya, bukan berarti saya sebagai politikus, bukan sekedar apa namanya itu ahli ekonomi, karena saya bukan Rocky Gerung dan bukan juga ahli ekonomi ya, tetapi saya hanya sebagai penyaksi di mana melihat fenomena sosial yang terjadi ini, melihat identitas kita itu semakin bias seperti itu. Oke. Jadi di pameran ini ya mungkin di samping untuk memperjelas sebuah identitas, tapi juga lebih menyelami semacam ziarah ke dalam diri sendiri lah, bermuhasabah gitu kan ya, merefleksi diri, siapa diri kita kan gitu kan ya, apakah kita sudah jujur terhadap diri kita sendiri, ataukah dengan arus zaman gitu kan ya, kita menjadi orang lain seperti itu. Saya tidak terbatas dengan satu aliran kan gitu kan ya, artinya giliran saya gelisah terhadap alam, mungkin saya bicara tentang lingkungan gitu kan, tentang alam gitu. Giliran melihat fenomena sosial yang terjadi, misalkan tentang penindasan, tentang apapun lah kan gitu kan ya, yang memang ada kesenjangan sosial dan lain-lain, saya coba ekspresikan ke dalam kanvas, tapi tetap medianya memakai sendal jepit gitu kan sebagai metafora. Jadi kesannya saya melihat apa ya? Justru dengan pameran ini saya banyak belajar juga ternyata kan gitu. Banyak belajar dari semua tatapan pengunjung terhadap karya saya, dari obrolan teman-teman seniman, budayawan, sehingga menemukan perspektif baru kan gitu. Jadi pameran ini juga bukan berarti dengan ditutupnya ini sebuah akhir, tetapi sebuah awal untuk percakapan berikutnya barangkali seperti itu. Ya, nama saya Endang Komara. Saya biasa dipanggil Eko oleh teman-teman, dan saya pegiat kreatif ya. Kebetulan saya di Komite Ekonomi Kreatif. Nah, untuk anak-anak muda tentunya ini layak menjadi inspirasi yang sangat bagus ya. Artinya melukis itu adalah menyampaikan pesan, dan tidak hanya estetik ya, tapi juga ada nilai moral dan sebagainya, itu dituangkan pesannya dalam lukisan secara jujur ya. Ekspresi jujur seorang Kang Asep Denny itu patut menjadi inspirasi bagi anak muda. Beliau dalam kondisi yang sulit pun tidak menghalangi beliau untuk bisa berkarya, dan mengadakan event ini nggak ada support dana dari siapapun ini ya. Dan betapa sulitnya juga, yang namanya karya kan harus dipresentasikan ya. Nah, dan luar biasa ternyata konten-konten acaranya dan respon dari masyarakat itu luar biasa, bagus sekali gitu ya. Ini juga sebuah apresiasi yang bagus dari masyarakat. Kemudian sebuah contoh bagus juga bagaimana para komunitas ini bisa bersinergi ya, berkolaborasi, walaupun tanpa support dana dari pemerintah dan sebagainya, kita tetap jalan begitu ya. Dan luar biasa ini ya, difasilitasi oleh LQ Forest, kemudian dibantu oleh teman-teman termasuk oleh Universitas Kuningan ya, khususnya jurusan DKV sama KUM ya. Kemudian Komite Ekonomi Kreatif juga, Yayasan Mega Citra Kreasi, kemudian ada juga dari Akar, dari Baca di Ciremai. Nah, itu mereka semua support. Dan itulah, anak-anak muda harus mempunyai jejaring untuk bisa ekspresi diri ya. Harus membangun ekosistem juga nih anak-anak muda nih, sehingga bisa terwujud atau terekspos karya-karya mereka begitu. Halo, nama saya Jerry. Orang biasanya manggil saya Wajeri. Saya dari DKV Uniku yang kebetulan sekarang
bareng dengan teman-teman yang lain jadi panitia di acara pameran karya lukis Kang Asep Denny. Pesan saya cuma satu, tidur aja terus biar kalian nggak punya identitas. Karena harus kalian bangun biar kalian cari. Kalau kalian tertidur terus dan terina bobo dengan teknologi ya, kalian otomatis hilang identitas. Generasi saat ini bukannya tidak punya, cuma tidak mau. Kalau kalian berusaha dan kalian mau meninggalkan semua yang menjadi support system untuk membuat kalian nyaman, kalian pasti tidak punya identitas. Tapi kalau kalian berusaha untuk meninggalkan semua dan mencari, pasti kalian akan menemukan identitas itu. Masalahnya, identitas itu mau nggak dimiliki oleh kalian? Kalau mencari mungkin dapat, tapi dia mau nggak? Kalau dia nggak mau, percuma. Makanya, identitas bukan dicari, tapi dibentuk. Bangun, sadari diri kalian, biar kalian punya identitas itu. Kalau kalian tidur terus ya, otomatis dia sendiri juga pasti akan membawa kalian dalam mimpi. Gitu aja. Biasa teman-teman manggil Rif Bagong. Iya, kalau di Blok M ya Bagong. Kalau saya dulu pernah ngajar Kak Arif. Kang Arif ya. Iya. Ya, anak-anak sekarang itu seni imajinasinya cukup, stylenya juga, potensinya juga bagus. Cuma itu, yang satu harus punya gaya sendiri. Style sendiri itu lebih penting. Kalau mengekor kita selamanya kan di belakang. Kita harus menjadi inovator lah. Oke Om, makasih banyak untuk wawancara hari ini. Semoga Om sehat selalu dan sukses terus buat acara hari ini dan kedepannya. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Dadah Om. Sip. Salam, udah mulai. Asik.